Boleh dibilang sekarang ini desa menjadi salah satu objek vital dan seksi sekali Mas Chandra, Mas Andri. Di mana APBD ataupun APBN yang ada dari negara ataupun provinsi, kabupaten, itu semua mengarah ke desa Mas Chandra. Perjuangan saya hanya satu sebetulnya. Saya hanya ingin membuka informasi kok. Tadi disampaikan oleh Mbak Dewi panjang lebar. Artinya bahwa anggaran itu ada toh Mbak? Ada. Anggaran itu ada. Yang kita harus tarik benang merahnya adalah bagaimana ini sinergi dari pusat sampai ke bawah. Selamat datang di channel Miguno Talks bersama saya Chandra Kusuma. Kali ini kami akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu tentang peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan desa, kelurahan dengan mengoptimalkan 5 pilar anggaran. Nah, kita kedatangan tamu sangat istimewa tentunya pada hari ini. Beliau adalah Anak Agung Ayumas atau biasa dipanggil Mbak Dewi. Beliau dari perwakilan Forum Ekonomi Kreatif dan Mas Andri Prasetyo. Apa kabar Mbak Dewi dan Mas Andri? Baik. Mas Chandra. Terima kasih. Baik, topik kali ini kelurahan atau anggaran pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat terpisahkan. Sebagai seorang calon pemimpin perlu terlebih dahulu melakukan evaluasi kerja, kemudian evaluasi perputaran anggaran, pendataan kembali aset, dan tata kelola informasi. Nah, bagaimana pengelolaan anggaran dan aset kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat? Monggo dimulai dari Mbak Dewi. Baik, Mas Chandra, terima kasih. Sebelumnya, halo Mas Andri. Sehat Mbak Dewi. Beliau adalah idola saya. Saya melihat visi misi beliau luar biasa Mas Chandra. Karena harapan saya beliau harus menjadi pemimpin Trihanggo. Amin. Amin, amin. Saya pasti garda terdepan. Amin. Maka dari itu saya matur nuwun di sini diundang oleh beliau untuk menjadi salah satu partner diskusi untuk memaksimalkan peran pemerintah desa dalam mengapresiasi program yang nantinya bisa diarahkan untuk desa khususnya di Trihanggo. Sekarang yang saya akan paparkan seperti ini, Mas Andri. Karena di sini saya mewakili Forum Ekonomi Kreatif, pastinya saya berhubungan dengan program. Dan saya yakin panjenengan sudah memahami yang namanya regulasi peraturan presiden ataupun regulasi pergub yang hubungannya sama pengelolaan dana desa. Boleh dibilang sekarang ini desa menjadi salah satu objek vital dan seksi sekali Mas Chandra, Mas Andri. Di mana APBD ataupun APBN yang ada dari negara ataupun provinsi, kabupaten, itu semua mengarah ke desa Mas Chandra. Dan ada satu lagi, kita tidak tahu yang namanya pandemi akan sampai kapan ya. Kita juga tidak tahu apakah kita bisa survive atau bertahan dengan area pandemi seperti ini kalau tidak ada peran pemerintah khususnya di desa. Dan dengan refocusing anggaran APBD itu sendiri, pasti akan ada pemangkasan besar-besaran. Nah, saran saya Mas, kita harus bekerja bersama-sama nih. Kita mempunyai dana keistimewaan yang tidak bergeser sedikit pun di masa pandemi ini. Nah, peran pemerintah khususnya desa ataupun kalurahan harus bisa memetakan potensi yang ada di desa itu sendiri untuk mengejawantahkan program yang dibutuhkan di desa itu sendiri untuk menembus dana keistimewaan itu. Maka dari itu kita nanti akan berdiskusi banyak Mas Andri, Mas Chandra, apa sih yang sebetulnya bisa disajikan tentang program DAIS itu sendiri. Nah itu Mas Andri punya, gitu Mas Chandra. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Kemudian Mas Andri sebagai calon pemimpin. Bagaimana Amin. Mas? Nggih, matur nuwun Mas Chandra. Mbak Dewi sugeng siang matur nuwun rawuhipun. Selamat siang. Nggih. Terkait dengan regulasi saya meyakini kenapa pada siang hari ini kita bertemu menghadirkan Mbak Dewi yang saya rasa dan saya yakini beliau sudah tahulah bagaimana celahnya. Sebetulnya satu hal yang kenapa sih banyak orang bertanya ke saya, Mas, ngopo kowe kok gelem
jadi calon lurah. Saya hanya perjuangan saya hanya satu sebetulnya. Saya hanya ingin membuka informasi kok. Tadi disampaikan oleh Mbak Dewi panjang lebar, artinya bahwa anggaran itu ada toh Mbak? Ada. Anggaran itu ada. Tinggal bagaimana nanti sosok calon pemimpin di tingkat kelurahan ataupun desa ini menangkap peluang tersebut atau tidak, seperti itu. Mau atau tidak, bahasa saya, mau repot atau tidak. Karena saya meyakininya dalam hal sangat pelik, sangat dinamis permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat padukuhan, RT ataupun RW, seperti itu. Dan solusinya apa? Terkait anggaran memang, terkait anggaran. Tetapi sebelumnya kita sudah diskusi, kalau nyun sewu ya, saya tidak mengecilkan nominal ataupun anggaran ya. Dana desa, alokasi dana desa, kemudian sharing retribusi, pajak, kemudian nanti juga ketambahan PAD. Mau sampai kapan? Kalau kita tidak punya inovasi, oh neng kabupaten ki ono loh. Nomenklaturnya ini, aturannya ini, tegas seperti itu. Oh, neng provinsi ada loh, di pemerintah DIY itu ada loh. Lah inilah yang mau kita buka, yang mau kita perjuangkan ke masyarakat, bahwa sebetulnya selama ini permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu bisa kok teratasi, seperti itu. Tetapi nanti kalau terkait dengan celah apapun itu, anggarannya seperti apa, kemudian OPD-nya atau dinasnya di mana, lah ini Mbak Dewi ini yang saya sebut pakar lah ya. Apalagi tadi Mbak Dewi menyinggung terkait dengan dampak COVID, kita tidak pernah tahu. Doa kita bersama ini cepat selesai seperti itu. Tapi yang harus menjadi titik pokoknya, duduk aku yang menang Mas. Tapi masyarakat bagaimana bisa paling tidak apa ya, ayo bangkit setelah masa pandemi ini berakhir. Apa yang harus disiapkan? Relnya seperti apa? Pembangunannya seperti apa? Perencanaannya seperti apa? Seperti itu. Mungkin dari saya itu Mas, nanti kita tambahkan lagi. Siap, terima kasih Mas Andri. Kemudian yang kedua, untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang telah disampaikan, diperlukan biaya atau anggaran. Menurut Mbak Dewi, anggaran tersebut bisa kita peroleh dari mana, Mbak? Oke. Baik Mas Chandra. Sebetulnya kalau kita berhubungan dengan anggaran, itu kita mempunyai yang namanya, kita berpaku dengan yang namanya APBN atau belanja negara ya. APBN yang berasal dari pusat, pasti turunnya adalah di APBD provinsi, nanti turunnya juga di kabupaten, nanti bisa di kelurahan. Nah, saya kembalikan lagi Mas. Kita tidak bisa terpaku hanya dengan APBD. Maaf ya Mas Andri. Saya karena di sini melihat potensi Trihanggo yang jenengan kulik melalui potensi per roadmap-nya atau klasternya, di mana ini pangan, di mana ini ternak, di mana ini UMKM, di mana ini basis koperasi, wisata budaya. Itu saya sangat tertarik untuk mendampingi jenengan bebedah Trihanggo lebih spesifik. Karena apa? Seperti halnya tadi Mas Andri bilang, kita tidak mengecilkan yang namanya nominal anggaran G. Tapi kita mempunyai keistimewaan yaitu kelurahan atau desa. Itu bisa menembus yang namanya dana keistimewaan. Saya akan mendorong Mas Andri dan warga berbasis RT RW untuk bersama-sama, yuk digali dong potensinya. Karena apa? Kita mempunyai regulasi bantuan keuangan khusus di ranah kelurahan sesuai Pergub 100 tahun 2020. Dan itu berasal dari dana keistimewaan. Itu adalah senjata desa. Betapa istimewanya desa Mas Chandra dan Mas Andri. Seperti itu Mas. Terima kasih Mbak Dewi. Kemudian Mas Andri, bagaimana kita bisa meraih anggaran itu? Satu hal Mas, saya sedikit menambahkan Mbak Dewi, saya sepakat. Memang kalau bahasa saya, mohon maaf kalau salah nanti bisa dikoreksi ya. Saat saya membaca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di situ tertera jelas bahwa desa itu sebetulnya sudah lama hadir. Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini hadir. Seperti itu. Artinya di undang-undang ini bahwa ada dalam tanda kutip sangat istimewanya desa. Seperti itu. Lah inilah yang harus kita dorong dalam hal menginformasikan kepada masyarakat bahwa fokus pembangunan besok ada di tingkat kelurahan ataupun desa. Seperti itu. Dan bahkan tadi yang di pertama mungkin ada istilah yang baru ya, 5 pilar anggaran. Itu memang sengaja saya ciptakan. Karena di awal tadi kita sudah menjelaskan, kita nggak cukup nih dana desa nih.
Sedangkan kalau kita melihat di Trihanggo ada 12 padukuhan, 35 RW, 97 RT, belum lagi desa kan juga butuh operasional per tahunnya nih. Yeah. Itu ya di angka-angka 1,1 M lah ya. Kemudian katakanlah setiap tahunnya itu 3 M, artinya cuma hanya ada 2 M misalkan ya. Ini hanya misalkan ya. Yang itu untuk pembangunan, pembinaan ataupun pemberdayaan di desa. Cukup tidak? Kan tidak cukup. Nah, makanya kenapa ada bahasa tadi 5 pilar. Bagaimana pilar pertama itu memang dari pemasukannya desa, dari dana desa, ADD dan sebagainya. Kemudian pilar yang kedua ini adalah kabupaten. Tadi Mbak Dewi sudah menyampaikan, Mas, kabupaten ini tak bocori ya, Mas. Iki rahasia ya. Kan seperti itu Mbak Dewi bisa bicara. Kabupaten ini ada BKK loh, Mas. Dan ada pokir loh, Mas, pokok-pokok pikiran loh, Mas. Itu clear seperti itu. Kemudian itu dari pilar kedua. Pilar ketiga dari provinsi yang saya meyakini Mbak Dewi menguasai betul hal itu. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada pusat. Kita tidak pernah tahu pusat mau seperti apa. Tapi yang kita harus tarik benang merahnya adalah bagaimana ini sinergi dari pusat sampai ke bawah. Sampai ke tingkat RT ataupun tingkat RW. Bahasa saya, masyarakat itu tidak lagi grundel lah ya. Tidak lagi tidak merasakan peran hadirnya pemerintah di setiap permasalahan masyarakat. Nah, ini yang terakhir, pilar kelima ini yang ingin saya sampaikan, bahwa sebetulnya potensi itu ada dan ayolah pengusaha-pengusaha sinergi CSR dong masuk. Iya, betul. Seperti itu. Saya yakin saja 5 pilar ini kalau benar-benar kita optimalkan tanpa ada kecurangan dalam tanda kutip, mohon maaf ya. Itu pure untuk masyarakat, definisi kesejahteraan masyarakat itu selesai. Seperti itu. Mungkin dari saya itu, Mas. Terima kasih, Mas Andri. Kemudian yang saya ingin tanyakan kembali, Mas, terkait dengan sesuatu hal, ya, suatu hal yang membuat saya bertanya-tanya selama ini, karena visi misi Mas Andri Prasetyo ini saya lihat di slogan maupun di media sosial, flyer dan lain-lain. Nah, ini memaksimalkan 5 pilar anggaran, Mas. Nah, itu yang dimaksud itu seperti apa, Mas? Supaya masyarakat akan tahu, oh ini loh 5 pilar anggaran. Ya, itu. Mantur Mas Andra, 5 pilar itu yang tadi ya? Iya. 5 pilar yang itu tadi. Kemudian pertanyaannya bagaimana itu bisa diakses oleh masyarakat? Ya, pemimpin turun dong. Ya. Bahkan ada salah satu tokoh nasional yang menyampaikan tanda-tanda pemimpin itu dicintai masyarakat kalau diajak selfie. Dilarang mau seperti tadi ya, Mas ya. Diajak selfie. Kan seperti itu. Nah, artinya apa ya? Pemimpin turun dong. Bahasanya Mbak Dewi, aduh, carilah potensinya apa, kendalanya apa, seperti itu. Mungkin nanti Mbak Dewi juga bisa menyampaikan bahwa ada hal yang khusus yang menarik di desa terkait tanah kas desa. Bagaimana itu bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebetulnya kan itu yang mau kita gali. Ngoten, Mas. Terima kasih. Kemudian Mbak Dewi terkait dengan tanah kas desa tadi, itu bisa diberikan gambaran seperti apa itu? Gini Mas Chandra, sebetulnya kalau kita berbicara dengan potensi desa, saya melihat visi misinya Mas Andri itu saya baca sebiaan itu. Saya sekilas dia bilang, ini ada semua ini. Ini rumahnya ada. Ini. Setiap item ada desa wisata, desa budaya, klaster pembangunan infrastruktur, PUSDM, rumah tidak layak huni, untuk renovasi rumah, pembantuan pondasi pertama, untuk pembangunan rumah produksi, untuk UMKM misal di Seperindak, itu semua ada, Mas. Nah, saya kembalikan ke Mas Andri, Mas. Ini kan di desa pasti ada yang namanya karangkopek ataupun tanah kas desa. Di mana tanah kas desa itu masuk ke 11 item pemangku kebijakan dana keistimewaan. Itu tidak mungkin tidak bisa untuk jalan mengakses dana keistimewaan. Itu impossible seketika masyarakat tidak mengetahui, oh kuwi tanah kas desa jo arep nggo opo. Bahasa Jawanya seperti itu. Itu nek ono tanah kas desa Magrok, itu mau diarahkan kemana? Padahal kalau jenengan tahu Mas Chandra, tanah kas desa itu bisa digunakan untuk dimanfaatkan masyarakat untuk menaikkan kapasitas regulasi ekonomi. Contoh,
Ini saya memberikan contoh yang ada di Gunung Kidul ya, karena masih anget Mas. Iya. Di sana itu ada kelompok pembuat coklat Coklat. di Patok. Mereka kekurangan yang namanya rumah produksi. Padahal coklatnya non sewu ya kalau saya sebut merek. Dibandingkan yang sana itu, Iya. Merek lain ya. aduh Mas, enak di Patok. Tapi masyarakat di sekitar itu nggak punya rumah produksi, tapi di situ ada tanah kas. Akhirnya kita komunikasi dengan Disperindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten DIY, membukakan namanya nomenklatur. Pembuatan rumah produksi di atas tanah kas desa. 2022 bangun Mas. Luar biasa tentunya. Nah, kenapa itu tidak bisa diimplementasikan di Trihanggo? Di sini potensinya saya yakin Mas Andri, saya baca ya, saya ada kepean soalnya. Oh Trihanggo tuh ini sama, oh ini bisa. Yeah. Tinggal masyarakat sekitar pancen betul jenengan kudu turun. Karena apa? Yang namanya masyarakat tidak bisa hanya diberikan regulasi iki lo ono dana, iki lo dais, tapi mereka harus langsung disuntikkan program. Betul. Ini ada ternak, ini ada desa wisata, desa budaya, rumah produksi untuk pemaksimalan tanah kas desa. Seketika tanah kas desa itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, kan masyarakat bisa mempunyai atau mendapatkan dampak juga. Belum desanya, juga PAD-nya. Meningkat. Mau dimanfaatkan untuk desa wisata ataupun desa budaya itu sah-sah saja. Karena regulasinya ada, kecuali kita bertarung tanpa ada regulasi. Kalaupun tidak ada regulasi, kita bisa membuat kajian. Karena kita berhubungan dengan master plan, grand design, dan DED atau detail engineering design. Itu mau bikin apa? Itu yang penting Mas Adi.